jadi kita akan membahas mengenai gejala Omikron dari BA4 dan BA5 dan bagaimana pencegahannya. Jadi Omikron yang dengan subvarian baru ini yang mulai banyak, nah ini nanti kita akan bahas ya. Sebelumnya tadi saya perkenalkan lagi, saya Dr. Hemastia Manuhara Harbai, spesialis THT dari Bethsaida Hospital, Gading Serpong, Tangerang. Ini sekalian saya kenalan juga, saya FK-nya dari Universitas Indonesia dan THT-nya juga dari Universitas Indonesia. Dan saat ini berpraktek di Bethsaida Hospital di Tangerang hari Selasa dan Rabu. Nah, untuk Bapak Ibu mungkin saya overview sedikit tadi. Banyak yang suka bingung kalau ke dokter THT itu sakitnya cuma telinga doang ya, atau amandel doang, atau pilek doang dok gitu. Sebenarnya berobat untuk ke dokter THT itu cukup luas cakupannya, yaitu sesuai dengan gelar kita sekarang THT-KL. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada masalah atau keluhan di area telinga, hidung, tenggorok, dan juga kepala dan leher, kecuali mata dan otak, itu dapat menghubungi atau kunjungi dokter THT-KL. Nah, sebelum kita masuk ke varian yang baru, subvarian baru, kita akan bahas dulu nih, mungkin udah pada paham, udah hatam semuanya tentang COVID in general, bahwa COVID ini sebenarnya adalah disebabkan oleh satu virus, yaitu SARS-CoV-2, di mana termasuk dalam keluarga coronavirus. Nah, sebenarnya coronavirus ini sudah ada dari zaman 2003 yang mungkin Bapak Ibu tahu tentang SARS. Tapi ini berbeda jenis virusnya. SARS sendiri dengan COVID, SARS ini lebih tinggi angka kematiannya dibandingkan COVID. Walaupun memang angka penyebarannya atau penularannya ini lebih cepat dan lebih luas pada COVID dibandingkan pada SARS. Nah, ini menurut data dari WHO per 14 Juni tahun ini, itu kasus COVID di seluruh dunia sudah hampir 500 juta kasus ya, seperti itu, dan juga kasus aktif yang sekarang ini 18 jutaan. Dan memang ada angka kematiannya juga. Di Indonesia sendiri per 14 Juni ada total kasus sekitar 6 jutaan dan juga total kematiannya sekitar 2-3% dari angka kasusnya. Memang tidak setinggi dari si SARS yang tadi saya jelaskan di awal, tapi COVID ini memang penyebarannya lebih cepat seperti itu. Dan varian-variannya ini mungkin Bapak Ibu tahu ya, dari awal itu ada yang namanya Alpha, pertama kali ditemukan di daerah di United Kingdom, lalu juga di varian Beta di South Africa, Gamma dari Brazil, Delta yang pertama kali di India ditemukan, dan si Omikron di Afrika Selatan. Berdasarkan kasus harian nasional yang bisa kita lihat di garis yang tipis itu, bahwa per 9 Juni kemarin itu memang tren angka COVID-nya ini tinggi, terutama memang ya setelah Lebaran sudah mulai dibuka semua ya, kita juga mulai berkumpul bersama keluarga dengan jumlah yang lebih besar. Nah, tetap ada resiko untuk penularan seperti itu. Dan tren hari ini juga per 11 Juni yang kemarin, lihat yang berwarna orange itu, bahwa angka kasus COVID-nya juga semakin meningkat, dan per hari kemarin itu angka COVID varian Omikron ini sudah di angka 1000 kasus hariannya. Dan kita bisa lihat juga memang strain atau jenis-jenis dari virus COVID itu sendiri memang bermutasi, dan semakin kesini yang ditemukan adalah si Omikron dengan subvarian BA45 ini. Untuk kita lebih tahu sebenarnya secara general adalah Omikron sendiri ini tadi ya, pertama kasusnya adalah ditemukan di Afrika Selatan dengan potensinya ini memang lebih menular 5 kali lipat dibandingkan varian Delta. Dan si Omikron ini dia mempunyai mutasi virus yang terbanyak dari varian yang lain gitu. Makanya yang sebelum ada 45 ini sudah ada BA123 gitu, dan muncul subvarian yang baru 4 dan 5. Sebenarnya apa sih sebenarnya 4 dan 5 ini? Jadi yang pertama ditemukan si BA4 ini itu dua-duanya memang ditemukan di Afrika Selatan, hanya berbeda areanya, dan juga awal terkenanya kasus pertamanya ditemukannya itu BA4 ini lebih dulu. Nah, ini hanya berbeda dari sequencing atau secara anatomi dari virusnya itulah.
Kalau BA4 ini sudah ditemukan di 58 negara dan 5 negara tertinggi yaitu di area Afrika Selatan, Amerika Serikat, Britania Raya, Denmark, dan juga Israel. Sedangkan BA5 sendiri ini yang paling banyak memang di pusat awalnya ditemukan tetap di Afrika Selatan yang ditambah dengan Portugis. Nah, transmisinya kemungkinan ya ini karena memang kasusnya ini masih naik, mudah-mudahan sih tidak naik terus ya, cuman masih naik, masih dipelajari karena masih sedikitnya kasus. Jadi memang dilihat kecenderungan dari BA1 dan 2 Omikron ini dibandingkan 4 dan 5 ini memang lebih cepat dibandingin kakak-kakaknya, dan keparahannya sejauh ini balik lagi dari kasus yang ada ini memang tidak ada indikasi menyebabkan gejala yang parah dibandingkan dengan kakak-kakaknya tadi. Nah, ini per 6 Juni kasus Omikron pertama yang dilaporkan, dan dari 4 ini 3 orang ini merupakan delegasi dari satu acara yang ada di Bali seperti itu. Nah, dari 4 orang ini 3 pasien tersebut itu tidak ada gejala sama sekali, sudah melakukan vaksin bahkan sudah booster, tapi bisa terkena virus ini. Hanya 1 orang yang memiliki gejala sebenarnya cukup ringan, yaitu sakit tenggorokan dan badannya linu-linu seperti itu. Lalu per tanggal 10 Juni ini sudah ada 8 kasus varian baru yaitu 4 dan 5 yang juga salah satunya merupakan delegasi dari satu seminar di Bali tersebut, dan yang satu lagi memang tidak diketahui dari mana didapatnya, tapi kemungkinan ya dari sekitarnya juga seperti itu, tapi dengan gejala-gejala yang sebenarnya cukup ringan. Dari 8 pasien tersebut hanya 1 yang bergejala sedang, dan dia baru 2 kali vaksin dan belum melakukan vaksinasi booster. Nah, gejalanya seperti apa? Sebenarnya memang si varian 4 dan 5 ini memang varian Omikron gitu, jadi sebetulnya sih sama, gejalanya serupa dengan kakaknya yang 1, 2, dan 3, jadi sama gejalanya. Dan karena balik lagi karena kasusnya juga masih sedikit, jadi memang kita masih terlalu cepat untuk memberikan kesimpulan tentang varian subvarian 4 dan 5 ini. Secara general memang kalau COVID khususnya Omikron itu yang paling banyak adalah batuk. Nah, yang paling tinggi gejalanya di keluhan pasien adalah batuk. Lalu juga ada demam, disertai juga mungkin badannya juga ada linu, nggak enak badan gitu ya, sumeng seperti itu mungkin Bapak Ibu tahu, atau juga ada demam, ada beberapa juga ada mengalami gangguan pencernaan seperti mual, muntah, diare. Nah, bedanya dengan kakaknya yang seperti Delta ataupun Beta Alpha, dia memang sedikit gejala di area hidung dan tenggorokan yang mungkin pernah tahu dulu ada gangguan penciuman, gangguan rasa, mungkin untuk Omikron ini tidak. Nah, ini berdasarkan suatu data juga memang yang paling banyak adalah tadi ya batuk, lemas gitu, nggak enak badan, sumeng atau fatigue, lalu juga terkadang ada hidung tersumbat, dan juga tadi ada gangguan pencernaan. Nah, sebagaimana yang sudah pernah mungkin Bapak Ibu tahu, atau mungkin Bapak Ibu pasti ya mudah-mudahan sih sehat semua ya, pasti mungkin udah pernah ada tetangganya atau saudaranya atau mungkin pernah terkena, jadi sudah tahu tata laksana atau bagaimana sih menerapi COVID itu sendiri. Kapan yang perlu dilakukan perawatan di rumah sakit, kapan yang bisa kita lakukan isoman saja di rumah. Nah, itu ya dilakukan berdasarkan gejala-gejala pasiennya tadi ya. Kalau misalnya tidak ada gejala ya kebetulan aja karena kontak dengan pasien COVID, terus kita melakukan screening dengan melakukan swab PCR, positif berarti, tapi saya nggak ada gejala apa-apa. Nah, itu bisa dilakukan isolasi mandiri, dan juga mungkin ringan, hanya sakit tenggorokan juga cuman sedikit ganjel-ganjel aja, nggak ada demam, nggak ada yang lainnya, sebenarnya juga bisa dilakukan di rumah. Dan juga biasanya juga bisa walaupun di rumah sebisa mungkin tetap melakukan dipantau baik melalui telemedicine ataupun sekarang juga mungkin di lingkungan sekitar, mungkin dari bagian RT RW-nya nanti akan menghubungi area puskesmas atau vaskes pertama yang terdekat yang akan memantau kondisi kita terlebih dahulu. Lalu juga mungkin yang perlu dilakukan perawatan di rumah sakit itu juga harus dinilai berdasarkan gejalanya, apakah itu suatu gejala yang berat, sesak berat,
benar-benar ada gangguan pencernaan juga, nggak mau makan, nggak mau minum, demam dan segala-galanya itu sebaiknya memang harus dilakukan terapi ke rumah sakit seperti itu. Nah, ini tadinya mungkin Bapak Ibu juga sudah mulai tahu ya bagaimana pengobatannya. Sebenarnya balik lagi, sebenarnya kan ini suatu virus ya. Kalau misalnya tanpa gejala ya dia akan hilang sendiri sebenarnya, tapi tetap dilakukan isolasi mandiri. Dimana kalau tanpa gejala hanya perlu vitamin-vitamin aja, booster untuk imunitas tubuh kita sendiri. Pengobatan juga ya bergantung dengan gejalanya aja, dari tanpa gejala dan gejala ringan tadi. Nah, kalau gejala ringan memang membutuhkan antivirus yang baru, yaitu favipiravir atau molnupiravir, bukan oseltamivir yang mungkin ibu-ibu tahu waktu awal-awal langsung habis, hilang, susah di mana-mana. Sekarang pengobatannya sudah berubah. Lalu juga gejala yang sedang, tapi nanti dilihat sedang dan berat ini bila ada komorbid atau penyakit-penyakit penyerta memang harus dilakukan konsultasi ke dokter apakah ini perlu dirawat atau tidak. Jangan menentukan rawat atau tidak berdasarkan sendiri gitu ya, dia merasa nggak apa-apa gitu padahal udah nggak mau makan, demam, lemas, terus habis itu benar-benar ada gangguan pencernaan, sebaiknya dia segera dilarikan ke rumah sakit. Ini mungkin dosis-dosisnya mungkin Bapak Ibu pernah tahu gitu ya tentang obat-obat antivirus yang dilakukan itu dikonsumsi selama 5 hari pemberiannya. Ini macam-macamnya, bisa sekarang sudah mudah, telemedicine bisa, di rumah sakit kita juga bisa dilakukan telemedicine untuk mendapatkan terapi-terapi farmakologis dari COVID-19. Ini yang perlu kita lakukan adalah yang paling penting adalah bukan si terapi sebenarnya, bagaimana kita mencegah untuk terjadinya COVID-19 ini, mau varian apapun itu sebaiknya kita cegah. Apalagi bagi anak-anak di bawah 5 tahun yang belum ada vaksinnya hingga sekarang, sebenarnya sudah ada penelitiannya, sudah di luar negeri juga sudah ACC beberapa vaksin, cuman memang menunggu regulasi dari pemerintah kita untuk mendapatkan vaksin untuk anak-anak di bawah 5 tahun. Nah, sebaiknya selain dari vaksinasi, lakukan vaksinasi baik 1, 2, 3 dan booster. Yang pertama dilakukan harus tetap menjaga jarak, yaitu tadi ya 2 meter, selalu melakukan cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir sebisa mungkin, bila tidak ada bisa menggunakan larutan antiseptik untuk mencegah juga selain COVID ya penyakit-penyakit yang lainnya, diare ataupun hepatitis akut yang tidak tahu asalnya itu juga yang kemarin sempat rame, itu juga bisa dicegah dengan kebersihan tangan. Lalu kan tetap juga memakai masker, walaupun mungkin Bapak Ibu sempat tahu sudah ada himbauan dari Presiden sebelumnya, tapi melihat seperti ini mungkin ada baiknya juga tetap menggunakan masker walaupun di area ruangan tertutup. Dan perilaku PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat juga harus kita tanamkan mulai dari anak-anak, di area keluarga kita, di rumah, di kantor, di sekolah, ataupun di area sekitar kita, sebisa mungkin tetap dilakukan. Jadi tidak hanya dengan cuci tangan, tapi juga butuh yang lainnya nih, yang banyak ini yang mungkin kita hindari atau kita kesampingkan. Yang pertama adalah itu ya tadi, makanan-makanan sehat, ada sayur, ada buah, sebisa mungkin juga melakukan olahraga teratur, membuang sampah. Nih mungkin bapak ataupun mungkin juga ada ibu-ibu juga yang merokok, nah itu harus stop merokok. Mungkin yang di lapangan gitu ya Pak, kan Bapak Ibu ada yang bekerja di lapangan, sebisa mungkin tidak melakukan merokok. Lalu juga yang penting ini juga hindari stres. Nah, stres ini kan individual ya, bagaimana kita bisa mengelola stres sendiri, dan pentingnya cukup istirahat, cukup tidur. Untuk dewasa itu kita minimal 6-8 jam untuk tidur. Nah, balikin lagi gimana itu sekarang Bapak Ibu. Selain pencegahan-pencegahan yang tadi, sebenarnya ada khusus di bidang THT, walaupun mungkin udah pernah ada yang tahu, jadi memang di COVID ini sendiri juga paling senang atau kita mendeteksinya kan di area hidung dengan swab PCR. Nah, jadi baiknya kita juga harus menjaga kesehatan hidung kita sendiri, yaitu dengan mencuci hidung. Sesuai dengan mungkin yang muslim ya, sesuai dengan kalau sunnahnya kita bahwa kita harus selalu membersihkan hidung, itu sesuai dengan anjuran Nabi bahwa memang di situ seneng banget tuh setan, terutama di malam-malam hari, sehingga kita harus membersihkan hidung 3 kali. Nah itu dengan ilmu pengetahuan yang makin berjalan, ditemukanlah si cuci hidung ini supaya
lebih bersih lagi, insya Allah ya. Persiapannya apa aja? Yang pertama ada yang namanya cairan infus NaCl, atau mungkin Bapak Ibu udah tahu ada yang namanya larutan garam khusus cuci hidung. Khusus cuci hidung ya, nanti jangan garam dapur seperti itu. Lalu juga ada namanya Transofix, pakai suntikan tapi tidak menggunakan jarum. Dan tadi prinsip dari cuci hidung itu adalah membersihkan seluruh rongga hidung dari depan hingga ke belakang, dari kanan dan ke kiri gitu. Jadi kebilas semuanya, dibersihkan semuanya. Nah ini ya caranya, nanti sambil kita lihat. Nah, ini beberapa jurnal juga bahwa menjelaskan bahwa si COVID ini juga dapat membersihkan area hidung dan juga pernafasan, juga baik yang memiliki sinusitis maupun alergi itu juga dapat mengobati penyakitnya seperti itu. Ini juga COVID juga dapat dihilangkan dengan cuci hidung, bersihkan. Lalu juga ini cara cuci hidungnya. Jadi ya pertama tadi ya cuci tangan yang bersih, lalu juga menggunakan ini peralatannya yang tadi yang saya bilang, ada cairan infus, ada suntikan, ada Transofix seperti ini pencoloknya. Jadi nanti cairan infusnya NaCl 0,9%. Lalu kita buka cairan infusnya. Lalu kita bisa melakukan dicolok itu Transofixnya untuk membuka biar tetap steril, jadi nggak perlu digunting dan bisa ditutup lagi biar tetap steril. Lalu dituangkan ke mangkuk atau gelas yang bersih, ditaruh jadi bisa dipakai lagi nanti. Lalu menggunakan suntikan tapi jarumnya dibuang ya Bapak Ibu. Nah terus diambil, siap untuk cuci hidung. Hidung kanan, tangan kanan, kepala miring kiri sambil buka mulut tahan nafasnya. Hidung kiri, tangan kiri, kepala miring kanan sambil buka mulut tahan nafasnya. Kanan, tangan kanan, kepala miring kiri, buka mulut, nganga, gitu Bu ya, Bapak. Lalu dibuang di sisi. Nanti akan keluar ke sisi sebelahnya. Lalu kita ambil lagi untuk cairan infusnya untuk di sisi sebelahnya. Hidung kiri, tangan kiri, miring ke kanan, buka mulut, tahan nafasnya. Semprot kencang. Nah, yang selanjutnya adalah bisa di-play. Oke, jadi bisa juga dilakukan pada anak-anak, baik dengan satu penolong maupun dengan 2 orang. Ini bisa dilakukan seperti ini pada anak yang sudah bisa berdiri sendiri atau berdirikan seperti gambar yang pertama itu. Tujuannya adalah untuk membersihkan hidung karena anak-anak itu belum bisa sisih atau mengeluarkan ingusnya sendiri. Ya. Jadi apa pesannya yang paling penting adalah tadi ya, gaya hidup baru, perilaku hidup sehat dan bersih, dan juga penggunaan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, bahwa ini tetap harus dilakukan sebenarnya. Memang makanya namanya new normal, kita memang belum normal sebenarnya, masih new normal. Bahkan bila sekarang COVID-nya kemarin sempat turun, sekarang mulai naik lagi, nah ini kita harus lebih waspada lagi ya Bapak Ibu semua, jangan sampai kita kecolongan lagi seperti itu. Apapun variannya, tetap protokol kesehatan tetap sama aja. Lakukan tadi ya, cuci tangan, menjaga jarak, berapa M itu ditambah dengan cuci hidung. Lalu juga vaksinasi yang ada saat ini tetap masih efektif sebenarnya. You are not safe until everyone else safe. Jadi kalau misalnya semuanya belum hilang, masih debar-debar kita ya. Omikron tadi udah banyak variannya dari 1, 2, 3, 4, 5 yang sekarang. Kita harus mencegah bagaimana penularannya. Disiplin dan sabar, dan juga kalau misalnya untuk di area-area di daerah di rumah mungkin Bapak Ibu ada yang RT RW seperti itu, lakukanlah pencarian kasus dan juga lakukanlah karantina terpusat atau terpantau. Baik, terima kasih. Mungkin teman-teman Ibu, Bapak Ibu yang mau cari tentang hidung terutama ataupun cuci hidung tadi, ada di YouTube-nya Betsaida juga ada, ataupun bisa kontak saya juga bisa di Instagram saya maupun di YouTube saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.